Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul ma'lum wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'sum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirrillahil maktum wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi madaratin nujum, amma ba'du. Yang kita cintai dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan anugerah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-92 dari surah-surah Al-Quran, yaitu suratul Lail, makiyyatun wa ayatuha ihda wa ishrun. Surat yang bernama Al-Lail diturunkan di Mekah, dan ayat-ayatnya surah Al-Lail ini berjumlah 21 ayat. Berbagai macam pendapat ahli tafsir tentang sebab turunnya ini surat Al-Lail. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Lail ini diturunkan pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau dikenal sangat membantu, menolong dan sosial kepada kaum muslimin, terutama kaum du'afa waktu itu. Dan ada lagi pendapat ulama tafsir yang menyatakan bahwa surat Al-Lail ini turun pada seorang laki-laki yang bernama Abu Dahdah, di mana diriwayatkan ada seseorang yang menanam pohon kurma. Menanamnya itu di perbatasan tanah dengan orang sebelah. Setelah beberapa waktu, kurma itu berbuah, dan sebagian dahannya itu ke sebelah tetangga. Nah, sedangkan tetangga sebelah ini banyak mempunyai anak-anak yang masih kecil, sehingga apabila kurma itu berjatuhan ke sebelahnya, maka anak-anaknya itu langsung mengambil kurma-kurma yang milik tetangga sebelah tadi. Yang punya kurma keberatan dengan demikian dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan kisah tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada yang punya kurma tadi, "Wahai laki-laki," kata Rasulullah, "bagaimana kalau pohon kurma itu aku tukar dengan satu pohon kurma di surga?" Artinya, relakan aja pohon kurma itu ke sebelah tetangga, karena nanti digantikan di dalam surga dengan satu pohon kurma. Pak Aba, laki-laki itu tidak mau.
Oh kada bisa wahai Rasulullah, dunia ju, surga juga. Kalau kada mau aja Nabi ya kada usah, kada apa-apa. Nabi hanya memberikan jalan keluar. Begitu pulang laki-laki tadi, kenapa cerita itu didengar oleh Abu Dahdah ini? Lalu Abu Dahdah ini mendengar cerita tadi, langsung mendatangi laki-laki yang punya pohon kurma itu. Ujar Abu Dahdah, wahai laki-laki, ikam makunlah berhuruf pohon kurma ikam nang sabigin itu nang sabatang itu berhuruf lawan sakabunan ampun ko 40 batang isinya. Nah ini cocok dunia juga urusannya, sabatang berhuruf 40 batang. Ujar laki-laki tadi, beres kalau kayak itu. Jadilah berhuruf sabatang pohon kurma ampun Abu Dahdah, nang 40 jadi ampun laki-laki tadi. Abu Dahdah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah masih berlaku tawaran nang semalam itu, bahwa sebatang pohon kurma yang di halaman itu hurufannya sebatang pohon kurma di surga? Oh masih, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, bersumpah Rasulullah, masih. Nah kalau demikian wahai Rasulullah, ambillah pohon kurma itu dan ulun nanti akan mengambil di dalam surga satu batang kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki yang jiran tetangga yang banyak anak tadi. Dipanggil Rasulullah, lalu diberikan oleh Rasulullah pohon kurma itu kepada laki-laki yang jiran tetangganya tadi. Nah sesudah itu maka turunlah surah Al-Quran, suratul Lail ini, yang mana isinya adalah sebagian dari kandungannya adalah memuji tentang perilaku Abu Dahdah tadi dan mencela perilaku laki-laki yang tidak mau menukarkan dengan satu batang pohon kurma di dalam surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malam apabila dia menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila dia membuka gelapnya malam, dan demi Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal perbuatan kamu itu berbeda-beda. Ada yang seperti Abu Dahdah tadi, ada seperti laki-laki yang bakhil tadi. Allah sudah menyatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perilaku kamu itu berbeda-beda. Antara orang yang satu kelompok berbeda-beda tingkah lakunya, antara orang yang serumah berbeda tingkah lakunya, bahkan orang yang bersaudara pun berbeda akhlak tingkah lakunya. Al-Quran sudah menerangkan inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi dan dia bertakwa dan dia percaya dengan gantian dari Allah, maka kami permudah dia bagi surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
adapun orang yang memberi, wattaqa dan takwa, terutama dia takwa kepada Allah dalam hal memberi itu. Bagaimana yang disebut orang yang memberi itu takwa dalam pemberiannya? Ada orang yang memberi tapi tidak dengan takwa, maka ini tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dimudahkan menuju surga. Orang yang dimudahkan menuju surga itu syaratnya adalah takwa dan percaya dengan gantian dari Allah. Adapun orang yang memberi dan dia takwa, sekurang-kurangnya ada 5 syarat yang bisa disebut bahwa dia itu takwa dalam memberi. Yang pertama, 6 syarat. Yang pertama, dia memberi itu min halalin, daripada yang halal. Ini syarat yang utama. Kalau orang memberikan sesuatu yang tidak halal, itu ngarannya memberi tapi kada takwa. Min halalin, daripada yang halal. Al-Quran menjelaskan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berikanlah dari yang baik-baik hasil usaha kalian, yang halal daripada usaha kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man asaba malan min ma'zamin fawasala bihi rahimah aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalik jami'an summa kadzafahu finnar, rawahu Abu Daud. Ujar Nabi kita yang artinya, barang siapa mendapatkan harta dari jalan dosa, dapat harta cuma jalannya jalan dosa, dapat harta jalannya jalan yang diharamkan Allah, baik itu mencuri, baik itu merampok, baik itu menipu, baik itu korupsi, baik itu riba, dapat harta. Lalu harta itu digunakannya untuk silaturahim. Dia berikan kepada keluarga yang miskin, dia bantu keluarga yang berhajat, dia datang kepada keluarga yang jauh-jauh, atau dia sedekahkan dengan harta tadi, atau dia impakkan di jalan Allah. Allah himpunkan yang demikian itu seluruhnya, kemudian Allah lemparkan dia dalam api neraka. Nah, jadi kada ada gunanya, bahkan memperberat kalau kita memberikan sesuatu dari harta yang haram. Harta yang haram itu jangan diberikan kepada orang, mestinya kita kembalikan kepada yang berhak. Kalau harta yang haram ini kita berikan kepada orang, kita makin berat urusannya, makin berat hukumannya. Karena apa? Karena ada tiga hal. Pertama, kita mengambil hak orang lain. Yang kedua, kita menggunakan kepada yang bukan berhak. Yang ketiga, kita menyakiti orang yang diberi harta haram itu. Orang yang kada tahu-tahunya kita beri harta haram, orang ini terganggu. Tahu kada tahu kalau kita makan harta haram itu pasti akan berpengaruh kepada akhlak dan tingkah laku kita. Apalagi tahu. Kita kada tahu bahwa ini harta haram, kita makan, walaupun kita kada berdosa karena kita kada tahu, tapi mempengaruhi dengan jiwa, sikap dan kelakuan kita. Karena sesuatu yang berasal dari haram itu otomatis akan menumbuhkan perilaku yang haram.
Kalau kita makan sesuatu yang haram, otomatis mulut hendak bertutur nang haram, mata hendak melihat nang haram, telinga hendak mendengar nang haram. Karena kekuatan yang ada ini daripada yang haram. Nah, kalau kita memberikan harta haram kepada orang, kita merusak jiwa orang lain. Nah, jadi harta yang haram itu mestinya dikembalikan kepada yang berhak, bukan diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, pertama, min halalin, daripada yang halal. Kemudian yang kedua, min jayyidin, daripada yang baik. Kalau kita memberi beras, umpamanya jangan nang bahulat. Memberi makanan jangan nang basi. Memberi buah jangan nang buruk diberiakan. Memberi baju nang rabit diberiakan. Hibak tahi lambuan hanya diberiakan baju. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhih. Jar Tuhan, jangan kamu mengambil menuju sesuatu yang jahat daripadanya engkau berikan, sedangkan kamu seandainya diberikan kamu pun tidak akan mengambilnya. Jadi yang diberikan tuh mesti yang baik, mesti yang kita masih mau memakannya, kita masih bisa memakainya, itu yang diberikan, supaya termasuk dalam man a'ta wattaqa, diberikan yang baik. Yang ketiga, ibtigha mardhatillah, memberi itu semata-mata tidak ada tujuan lain selain mencapai keridaan Allah. Ibtigha mardhatillah, memberi itu untuk diridai Allah. Yang keempat, adamul manni, tiada merasa berjasa kepada orang yang diberi itu. Kita ini memberi orang, mengungkusi orang, jangan ada di dalam hati kita bahwa kita menanam jasa dengan orang itu, karena itu adalah haknya Allah. Kita hanya merupakan perantara dari Allah kepada orang tersebut. Jangan ada di dalam hati kita tersirat bahwa kita banyak berjasa dengan orang seseorang, apalagi sampai diucapkan, bah tuh hukum ungkusi lagi dahulu. Nah, bila mana kita merasa berjasa dengan pemberian kita itu, kita sudah tidak tergolong takwa. Padahal antara yang memberi dan yang menerima itu sebenarnya adalah sama-sama berjasa. Yang memberi berjasa, yang diberi pun berjasa kepada yang memberi. Karena dengan diterimanya itu lalu ada yang menerima, lalu ada pahala. Jadi sama-sama memberikan keuntungan. Jangan hanya seorang yang merasa berjasa lawan orang. Yang kelima, adamul adza, tidak menyakiti, baik dengan mulut, baik dengan tangan, baik dengan apapun. Memberi tapi menyakiti. Memberi orang tapi sambil bermamai lawan yang diberi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu
dengan manni wal adza itu. Orang yang bersedekah tapi merasa berjasa sendiri, orang yang bersedekah tapi mulutnya menyakiti kepada orang yang diberi, itu tidak ada pahalanya dan tergolong tidak takwa. Yang keenam, menggunakan harta, memberikan harta itu kemana? Ila man la yasrifuhu bi ma'siyatillahi ta'ala, memberikannya kepada orang yang tidak menggunakan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nang diberi ini orang yang saleh, nang diberi ini orangnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila tak kumpul 6 perkara itu dalam kita memberi, maka kita tergolong fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan gantian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia percaya bahwa apa yang diberikannya itu diganti oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar wa a'ti mumsikan talafa. Rawahu Muslim. Setiap hari ada 2 malaikat turun ke bumi ini. Yang satu tugasnya berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikanlah gantian kepada orang yang sosial. Tugasnya itu aja, doa aja. Seharian berdoa aja tugasnya. Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah gantiakanlah orang-orang yang sosial itu, ya Allah gantiakan orang-orang yang pemurah itu apa yang diberikannya. Ada malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allah binasakanlah harta orang-orang yang bakhil itu. Itu lagi tugasnya nang saikong. Ya Allah binasakan harta orang bakhil, ya Allah binasakan harta orang bakhil, ya Allah binasakan harta orang bakhil. Dan membinasakan harta itu Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam caranya. Ada dengan cara yang keras yang terasa, ada dengan cara yang lembut tidak terasa, tapi sama dengannya sama, harta habis. Ada nang kebakaran habis harta, ada nang kerampukan kehilangan habis harta, ada diberi Tuhan penyakit seminggu 100.000 berobat, seminggu 100.000, kan kerasaan nggak ada, mana sakit duit habis. Ada dengan anak yang kada kau diurus, anak itu ini ganti anak itu ganti habis juga harta. Karena doa dari malaikat, ya Allah binasakanlah harta orang-orang yang bakhil itu. Nah, orang-orang yang memberikan hartanya dan dia bertakwa dan dia percaya dengan gantian dari Allah itu, pasanu yassiruhu lil yusra, maka kami permudah dia bagi surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan dia merasa kaya. Orang yang bakhil, orang yang merasa kada perlu dengan pahala dari Allah. Orang yang bakhil, orang yang merasa kada perlu ganjaran yang besar dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan gantian tadi. Lah bersedekah gantiannya sekian, ini kada percayaan itu. Pasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami permudah dia bagi api neraka. Kalau sudah masuk api neraka, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda,
dan tidak mengayakkan daripada dia hartanya kalau dia sudah masuk ke dalam api neraka itu. Di akhirat adalah gunanya harta. Kawakah menapali kita supaya jangan masuk neraka? Kadada kawa lagi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian selanjutnya surat Wadduha wal laili idza saja. Sebelum kita akhiri pengajian pada malam hari ini, maka ulun akan menyampaikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, bahwa pengajian kita pada malam hari ini yang terakhir untuk bulan Sya'ban ini, dan insya Allah kita mulai bulan Syawal hidup 10 hari. Insya Allah kita mulai bulan Syawal hidup 10 hari atau malam Selasa yang kedua sesudah Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kami beritahukan bahwa untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin ini, maka diadakan setiap malam selain malam Jumat, setiap malam diadakan pengajian yang insya Allah materinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pedoman kitabnya yang bernama Huwallah. Dan insya Allah akan dimulai pada malam yang kedua bulan Ramadan. Dimulai pada malam yang kedua bulan Ramadan. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah bahwa Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai maupun Ilung dan Halung tidak ada meminta sumbangan atau bantuan kepada masyarakat yang berada dimanapun juga. Nah, dengan ini nantinya kalau ada orang-orang yang meminta mengatasnamakan daripada Nurul Muhibbin, bahwa itu adalah kada bujur, hendak dibari terserah aja, cuma itu bukan masuknya kepada pondok pesantren yang 3 tersebut. Abang datang kena mengatuk lawang minta sumbangan je pondok pesantren Nurul Muhibbin, nah itu kada bujur, karena kita kada akan menyuruh orang untuk minta sumbangan kepada masyarakat. Nah, demikian yang ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta diselamatkan daripada mara bahaya dan malapetaka, dan selalu bimbing kepada jalan petunjuk yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل